Ustadz Ahmad Ridwan LC, dan ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Nurul Jannah pada kajian rutin virtual Nurul Jannah di hari yang penuh barokah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita semua insya Allah telah diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhamdulillah kita masih bisa mengikuti kajian rutin kita secara virtual via Zoom di pekan ketiga bulan Februari 2021. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut para keluarga, sahabat, dan para pencinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Baiklah, akhwat filah, sebelum kita memulai majelis ilmu kita, ada baiknya kita simak dahulu susunan acara dan tata tertib kajian virtual kita pada hari ini. Uktifilah yang dirahmati Allah, kajian kita kali ini bersama Ustadz Ahmad Ridwan LC guru kita masih akan bersumber dari kitab Riyadhus Shalihin 1 yang insya Allah akan melanjutkan pembahasan mengenai bab 8 yaitu tentang istiqomah. Baiklah, mari kita awali kajian kita kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Ahmad Ridwan kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Syukran Ibu Imelda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, alladzi anzala minas sama'i ma'an liyukhrija bihi minas samarati rizqan lana. Amma ba'du, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan hujannya sebagai sebuah rahmat bagi alam semesta, bagi hewan, tumbuhan, dan manusia, agar Allah keluarkan tumbuhan dan buah-buahan yang mereka bisa konsumsi. Salawat dan salam semoga lalu Allah limpah curahkan kepada seorang Nabiul Ummah, teladan bagi umat semuanya, tatkala beliau salawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi mencurahkan segalanya dalam hidupnya, bukan hanya waktu, bukan hanya tenaga, bukan hanya harta, tapi juga nyawa sebagai sebuah pertaruhan untuk bisa terus menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan sampai akhirnya terbukti yang beliau sabdakan bahwa Islam akan sampai ke tempat di mana cahaya matahari sampai kepadanya. Alhamdulillah, genap 1 tahun begitu kalau tidak salah, bahwa kita kembali memulai kajian di mana beginilah keadaan yang sejatinya memang umat Islam itu tidak boleh menyerah dalam keadaan apapun dan seperti apapun. Ditambah lagi memang dunia terus bergerak pada saat di mana nanti mungkin semua bukan tidak mungkin ya, artinya mungkin semua serba digital, semua serba virtual.
Sehingga memang apa yang dikatakan bahwa sekarang era 4.0, kita merupakan orang-orang yang dipilih Allah untuk bisa hadir di dalam masa itu. Hari ini kita akan membahas bab ke-8 dari kitab Riyadhus Shalihin yang mengambil tema di dalam bab ini, Babul Istiqamah, di mana Imam An-Nawawi mencantumkan istiqamah menjadi bab ke-8. Kalau kita lihat ya, di isi daftar buku kita itu, beliau mengawali dengan bab ikhlas, bab taubat, sabar setelah pertaubatan, jujur dengan pertaubatan, muraqabah ya, kemudian takwa, ya, merasa diawasi dan takwa, kemudian yakin penuh tawakal, sampai kepada bab ke-8 al-istiqamah. Jadi beliau ini menulis dengan secara berurut lah kira-kira begitu. Dan padahal pada zaman itu mungkin ya tidak seperti hari ini, di mana kalau kita duduk di bangku perkuliahan itu ada namanya metodologi dalam penulisan, kita belajar bagaimana menyusun sebuah bahasan, dimulai dari nanti kita mengatur kerangkanya gitu ya. Kerangka. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah namanya manhaj thariqatul bahats begitu. Tapi ternyata beliau diantaranya adalah Al-Imam An-Nawawi sudah mencantumkan itu ya. Padahal tidak pernah belajar, yaitu manhaj thariqatul bahats gitu. Baik, kita akan mulai ini. Beliau mengambil beberapa ayat di dalam Al-Qur'an sebagai awalul bab. Awal dari bab yang beliau pakai untuk istidlal, berdalil tentang babul istiqamah. Qala al-mu'arrif rahimahullahu ta'ala babul istiqamah. Qala Allah ta'ala fastaqim kama umirta. Wa qala ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan istiqamahlah engkau seperti yang diperintahkan. Surat Hud ayat 112. Kemudian di dalam surah Fussilat ayat 30 sampai 32 Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih, wa absyiru bil jannah, berbahagialah dengan surga allati kuntum tu'adun, yang disediakan Allah untuk kalian. Tu'adun bisa bermakna dijanjikan Allah untuk kalian. Nahnu awliya'ukum, kami adalah wali-wali kalian, kata para malaikat, fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalamnya kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan dan menjadi keinginan atau disajikan bagi kalian, nuzulan min ghafurur rahim, sebagai sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14 Allah mengatakan innalladzina qalu, hampir sama redaksinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Rabb kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Fala khaufun alaihim, kalau tadi di ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat sebelumnya surat Fussilat, malaikat yang mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, membawa firman Allah ini jangan takut, jangan bersedih. Kalau di sini Allah langsung katakan fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih bagi mereka. Ulaika ashabul jannah, mereka adalah penghuni-penghuni surga, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malu,
sebagai sebuah balasan atas apa yang mereka lakukan. Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Saya teringat kalau di surat kedua ini adalah kira-kira 13 tahun lalu. Ya, 13 tahun lalu saat saya membacakan di depan wali, di depan penghulu, pada saat diminta untuk memberi maharnya Al-Quran, dan saya diminta untuk baca ayat ini. Ya, ini permintaannya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Dan sekaligus juga itu mengingatkan saya bahwa ayat itu adalah ayat yang menjadi ayat kecintaan lah begitu. Ayat yang paling disuka, walaupun semua Al-Quran harus kita suka ayatnya, tapi ini ayat yang selalu saya ingat, atau kami anak-anaknya ingat sekali. Tatkala Babe, ya Allah yarham, semoga Allah merahmati beliau, menjadi imam di masjid dekat rumah di wilayah Rawamangun gitu. Jadi ayat ini ada dua hal yang mengingatkan saya lah. Satu, karena Babe memang sering membacakan itu kepada kami, dan ayat ini juga yang diminta oleh istri saya waktu saya tanya maharnya apa. Baik. Kemudian al-istiqamah, mudah-mudahan kita semua ya hadirin yang hadir semua di sini diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-istiqamah hiya ayathbutul insana ala syari'atillah, ayathbutul insana ala syari'atillah subhanahu wa ta'ala kama amara Allah taala wa yataqaddamuha al-ikhlas lillahi azza wa jalla. Jadi istiqamah itu disebutkan dalam kitab ini bahwasanya tegarnya seorang hamba di atas syariat Allah Subhanahu wa taala seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ini namanya istiqamah. Dan didahului dalam kehidupan nyatakah, dalam susunan buku inikah dengan wa yataqaddum al-ikhlas lillah. Ikhlas kepada Allah. Jadi semuanya keistiqamahan, tawakal, penuh keyakinan, ya, dan sebagainya itu diawali dengan ikhlas. Makanya bab pertama dalam kitab ini ikhlas. Begitu juga beliau Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah mencantumkan bab ikhlas, ya, dalam ikhlasun niyah, ikhlas dalam niat. Begitu juga yang disampaikan oleh beliau. Dan ini menjadi pengingat kalau di dalam ilmu syariah yang kami pelajari di pesantren maupun di bangku perkuliahan, teman-teman itu pernah mendengar dari para syekh, para guru, ya, para asatidz, bahwa kenapa babul ikhlas didahulukan? Karena dia menjadi fondasi dari semuanya. Tidak mungkin ada keistiqomahan kalau tidak didahului dengan keikhlasan. Gitu ya. Tidak ada sebuah keyakinan kalau tidak diawali dengan keikhlasan. Tidak ada sebuah ketawakalan kepada Allah kalau tidak diawali dengan keikhlasan. Begitu seterusnya. Ya. Makanya ikhlas ini adalah pertama. Disebutkan oleh Syekh juga bahwa dalam kehidupan nyata maupun dalam susunan buku ini. Kemudian pengarang kitab ini menyebutkan beberapa ayat. Tsumma dzakara al-mu'allif 'iddata ayatin fi hadza. Ya, di antaranya tadi yang kita baca, dan istiqomahlah engkau. Memang ini kalau kita lihat khitab itu artinya redaksinya. Arahan Allah dalam redaksi ini lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam sebuah pelajaran, ya, dalam sebuah bahasan di dalam ilmu usul fiqh, ada bab berjudul halil khitab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khitabun li ummati, yang artinya apakah redaksi yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia juga merupakan redaksi bagi umatnya, ya gitu ya. Karena kalau lihat kayak gini, contohnya misalkan fastaqim. Kalau yang pernah belajar bahasa Arab, saya tahu di sini mungkin ada beberapa orang yang pernah belajar bahasa Arab, gitu ya. Maka khitabnya menggunakan
khitab mufrad, artinya lawan bicara sebagai orang keduanya itu tunggal. Kalau dia perempuan fastaqimi gitu ya. Kalau dia berdua fastaqima ya. Kalau dia rame-rame fastaqimu gitu kan. Tapi karena dia sendiri fastaqim. Ya. Fastaqim. Artinya ini memang redaksi untuk Rasulullah SAW. Nah, pertanyaannya nanti, apakah redaksi yang dialamatkan oleh Allah kepada Rasulnya, dia juga merupakan redaksi yang diarahkan ya setelah kepada Rasul, apakah juga untuk umatnya gitu? Maka ulama mengatakan na'am. Al-khitab din Nabi sallallahu alaihi wasallam khitabun li ummati. Jadi redaksi yang diarahkan Allah kepada Rasulnya itu juga merupakan diarahkan kepada umatnya. Illa li asya'in makhsusah. Kecuali dalam perkara-perkara yang khusus, katanya begitu. Ya, katanya demikian. Makanya lihat riwayat ini atau lihat penjelasan ini, al-khitab huna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khitab al-muwajjah lirrasul yakunu lahu wa li ummatihi. Kata Syekh, ya memang khitab ini diarahkan kepada Rasulnya, tapi juga ini untuk umatnya. Jadi perintah istiqamah itu bukan hanya untuk Nabi, gitu. Tapi perintah istiqamah juga untuk kita semua, saya dan semua jamaah yang hadir pada kesempatan hari ini dan juga yang tidak hadir. Ya. Perintahnya fastaqim kama umirta. Alhamdulillah ya, ini adalah sebuah wujud nyata dari cara kita mempertahankan keistiqomahan. Sudah hampir, kalau tidak salah 1 tahun lah ya, berarti corona ini milad ya. Corona ini milad nih, virus corona milad. Ya, setahun sudah kira-kira dan alhamdulillah Nurul Jannah mengambil lagi bagian untuk ya coba untuk menjadi apa namanya sahabat dalam kebaikan, bisa menjadi wasilah tersampaikannya ilmu, tersampaikannya ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian wa mimma dalla dalil ala khasun bihi qauluhu ta'ala, misalkan di antara dalil yang khusus untuk Rasulnya. Tadi kan kita sebutkan pengecualian-pengecualian itu adalah apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Jadi ini memang redaksi ini memang khusus untuk Rasul. La li ummatihi, bukan untuk umatnya. Dari mana kita tahu? Dari pertama adalah redaksi ayat tersebut, dan dalam kenyataannya juga demikian. Bagaimana Allah membuka dada Rasulullah SAW dicuci 2 kali sehingga beliau memiliki insyirahus sadr, dada yang lapang, hati yang luas sekali, mudah memaafkan, ya kan, mudah memberi maaf, mudah memberikan apa ya namanya toleransi gitu ya, permakluman. Ini adalah Rasulullah SAW. Yang kedua, wada'na anka wizrak, kami telah hilangkan dosa-dosa tadi. Dan yang ketiga, beban itu adalah atau dosa itu yang menjadi beban di punggungmu, diangkat. Makanya Allah katakan di ayat kedua di surah Al-Fath yang bunyi awalnya inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, gitu ya. Itu di antaranya. Baik. Kemudian jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada dalil yang khusus seperti ayat tadi yang kita bahas di awal bab, maka khitab ini untuk umatnya juga. Nah, kemudian ayat yang innal ladzina qalu rabbuna Allah menguatkan bahwa orang-orang yang beriman yang mengatakan dalam hidup mereka Rabbnya hanya Allah, itu kan bukan cuma Rasul. Apalagi Allah menggunakan dhamir, artinya Allah menggunakan kata ganti dalam bentuk jamak di sini. Innal ladzina qalu. Kalau kita belajar bahasa Arab, alladzina ini dalam bentuk jamak. Kalau dia tunggal, maka pastinya dia innal ladzi. Kalau dia perempuan, maka innal lati, gitu ya. Karena dia bentuknya jamak, innal ladzina qalu. Nah, ada sebagian kaum yang mengkritisi Al-Qur'an begini. Ini kan bentuknya alladzina. Jadi yang diperintahkan untuk atau yang akan dapat reward dari Allah atas keistiqomahannya adalah alladzina qalu. Bukan allati kulna. Apa perbedaannya? Perbedaannya alladzina qalu itu laki-laki semua kata mereka.
Sementara kalau allati qulna berarti itu perempuan semua. Padahal kalau di dalam ilmu ushul fikih saya katakan sekali lagi, kalau terjadi pencampuran antara laki-laki dan perempuan, maka penggunaan kata yang sifatnya umum adalah dengan redaksi jama' lil mudzakkar, jama' untuk laki-laki. Sebab kalau kayak gitu nanti banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah, akhwat tidak menjalankannya, ummahat tidak menjalankannya, muslimat tidak menjalankannya. Seperti Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Kalau dia perempuan, ya maka berubah, bukan ya ayyuhalladzina amanu, ya kan? Ya ayyatuhallati amanna. Itu beda lagi kan gitu ya. Nah, itu dia. Maka ya itu selinganlah dalam hidup, ketemu orang-orang yang mencoba mengutak-atik. Kalau bahasa Jawanya itu apa? Utak-atik gatuk gitu ya. Dia utak-atik yang terkesannya katanya ya terkesan dia pintar atau terkesan dia cerdik cendikia, padahal dia tidak paham isinya, gitu ya. Kemudian disebutkan di sini Rabbunallah. Artinya Rabbunallah khaliquna wa malikuna wa mudabbiru umurina wa nahnu nukhlis lahu. Allah langsung dengan lafaznya yang paling agung mengatakan Rabbunallah. Jadi dari nama Allah yang begitu banyak ya, yang kalau kita hafal, yang kita tahu sampai sekarang 99 ya kan. Disebutkan di situ kata Imam Ibnu Qayyim mengomentari hadis Rasulullah SAW, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Ya. 99 nama ini faman ahsaha dakhalal jannah. Maka barang siapa yang mampu mengihsa. Mengihsa itu maksudnya adalah mampu bukan cuma menghafalnya, tapi juga secara pelaksanaannya dia lakukan, dia amalkan, maka dakhalal jannah, orang ini masuk surga. Sebab kalau cuma menghafal, afwan, mohon maaf lahir batin, mungkin dalam waktu beberapa hari, beberapa pekan, beberapa bulan, orang kafir kalau dia sungguh-sungguh dia hafal. Ya kan? Apalagi sambil dinyanyikan. Ini akan jadi lebih mudah lagi untuk mereka menghafal gitu contohnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah bagaimana seorang mukmin hifzuhu lafzan, dia mampu menghafalnya secara lafaz, kemudian wa tatbiquhu amalan, dan dia mempraktekkannya secara pengamalan. Nah, kalimat Allah itu lafzul jalalah, nama Allah yang paling agung. Jadi tidak ada yang lebih agung dari nama Allah yang namanya Allah itu. Itu yang paling tinggi. Baru nanti ada nama-nama yang lain, diantaranya Ar-Rahman, yang dimana seseorang atau seorang hamba tidak boleh menggunakan nama itu kecuali diawali dengan lafaz abdun di depannya. Atau amatun, yang arti keduanya adalah hamba. Abdun untuk laki-laki, biasanya kemudian menjadi Abdullah namanya. Kemudian amatun adalah hamba, tapi untuk perempuan, jadi amatullah. Begitu ya. Baik. Jadi dengan keyakinan kita menggunakan lafaz Rabbunallah, di situ langsung ada dua hal yang kita katakan. Ada Rabb, ada Allahnya di situ. Ada Rabb yang bermakna di situ rububiyatullah, yaitu keesaan Allah, bahwa Allah mencipta, Allah mengatur, Allah mengurus, Allah memperhatikan, gitu ya. Allah memberi rizki, Allah menggerakkan, Allah Allah memberhentikan. Begitu, Allah menukar, Allah mengganti siang menjadi malam, malam menjadi siang. Allah menurunkan hujan, Allah menggiring angin dan sebagainya, itu Rabb. Sementara Allah itu sendiri adalah tadi. Makanya di dalam syahadat kita menggunakan la ilaha illallah. Gitu ya. Karena namanya Allah Subhanahu wa taala yang paling agung adalah Allah. Di sana terhimpun Allah sebagai Rabb, Allah juga sebagai ilah gitu ya. Keduanya ada di sana. Baik. Jadi orang-orang yang moto hidupnya Rabbunallah tsumastaqamu, berarti dia siap untuk diatur oleh Allah. Fanahnu nukhlisu lahu. Kami ikhlas kepada Allah. Artinya kita mau diapain aja dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan dengan arahan Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus siap gitu. Ya, kita harus siap dengan apa yang dikatakan Allah Jalla wa Ala.
Sumastaqamu, kemudian intinya adalah di sini. Ini bahasan kita. Kemudian dia istiqamah. Ala dzalika ay ala qaulihim rabbuna Allah faqamu bi syari'ati Allah subhanahu wa ta'ala. Haula'i alladziina tassafu bi hadainil wasfaini. Jadi mereka yang istiqamah itu adalah mereka yang tetap teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ada dua hal ini ya, karakternya disebutkan di dalam permulaan ayat. Yang pertama adalah mereka disebut Allah dengan orang-orang yang menghamba kepada Allah Rabbuna Allah, kemudian istiqamah dengan kalimat itu. Jadi bukan cuma sekedar main-main. Saya waktu masih menjadi pembina mu'allaf, sekaligus konsultan syariah di Masjid Agung Sunda Kelapa, umumnya saya tanya itu, jika ada ya calon mu'allaf begitu, dalam dan luar negeri, mau berikrar syahadat, saya tanya di masjid. Kantor kami waktu itu di lantai 4 ya. Saya tanya, kamu ini mau masuk Islam karena apa? Oh, karena saya mau menikah. Kalau cuma mau menikah, mendingan salat lagi. Ya. Sebab setelah kalian berikrar, ya, nanti saya terima nikah dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawin tersebut tunai contohnya. Atau qabiltu nikahaha wa tazwijaha fulanah binti fulan bimahril mazkur alan contohnya dalam bahasa Arabnya. Maka setelah itu dengan mudahnya engkau akan ya pindah lagi, nyebrang lagi, balik lagi ke agama sebelumnya. Tapi kalau ditanya kenapa mau bersyahadat, kenapa mau berikrar syahadatain? Tapi kalau dia jawabannya adalah saya karena ikhlas ingin masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, baru itu yang akan menjadi lebih kuat saya katakan. Itu yang akan menjadi lebih kuat ketimbang tadi alasan-alasan tersebut. Karena ada beberapa juga yang kami temukan ternyata ya, ada bapaknya tiba-tiba marah, menggelandang anaknya, dia tarik rambutnya itu. Ya seingat saya sih, saya sempat lihat dari tangga, istilahnya karena pintu kami terbuka, tangga terus langsung dia masuk begitu, cukup dekat gitu. Tapi kalau dari bawah, dari lantai bawah ditarik rambutnya, saya nggak paham. Ditarik, ayahnya marah, sampai saya bilang, kenapa ini Pak? Coba silakan duduk dulu. Di ruangan kami. Dia bilang, hampir saya bacok anak ini. Kaget saya. Kenapa? Coba ceritakan dulu. Ya, ada apa dan seterusnya. Ya, ini anak saya udah nggak ridhoi. Kemudian ternyata dia menikah dengan orang kafir, dia bilang. Lantas setelah itu, dia ngaku dia masih muslimah. Padahal, ya menurut saya, kata bapaknya, dia sudah dibaptis. Katakan gitu. Oh, coba sebentar saya tanya dulu ke anak bapak. Memang Mbak sudah diprosesi seperti apa? Saya dipercikan ayat pemberkatan Ustaz, ya. Tapi saya tetap muslimah. Saya bilang, gimana saya tetap muslimah? Gitu. Gimana tetap muslimah? Ini mohon maaf nih, sebelumnya saya share, saya ini dulu, saya jeda dulu. Ada yang, ini kan saya share ya. Begitu saya share nih banyak yang bilang gini, oh khusus akhwat ya Ustaz gitu. Akhirnya ada yang beberapa like dari Zoom ini. Saya juga nggak tahu ya, saya share aja gitu kan. Saya beranggapan bahwa karena setiap ikhwan pasti ada akhwat dalam kehidupannya. Saya berkeyakinan itu. Saya pikir dia akan nge-share lagi, nggak tahu dia malah ikut nimbrung gitu ya. Contohnya, nggak apa-apa, karena berkeyakinan saya itu, karena setiap ikhwan pasti ada akhwat, ada ibunya yang akhwat, ada istrinya, nggak mungkin istrinya laki-laki. Ya kemungkinan juga ada saudarinya dan ada anak perempuan. Saya berkeyakinan itu. Makanya ada beberapa yang nyengir nih, saya lihat gitu ya, dia bilang, Ustadz akhwat, ternyata khusus akhwat. Baik ya, lanjut kita. Nah setelah itu akhirnya saya konfirmasi, ya begitulah. Ternyata awal pernikahan si suami janji dia mau masuk Islam, katanya gitu. Tapi di tengah perjalanan semudah itu dia berbalik, gitu ya. Ini kan sering terjadi. Kalau dia akhwat, kalau dia muslimat, dia akan mengalami, ya maaf gitu ya, sebuah keadaan yang dia menjadi korbannya gitu. Dia menjadi korbannya, karena dia akan mudah ditinggal begitu saja, apalagi kalau dia punya anak gitu dan sebagainya. Dan bapak tadi yang sudah dianugerahkan cucu bahasanya gitu, justru malah dia katakan bahwa anaknya ada 2 orang,
sudah juga dibaptis gitu. Ya kan ini yang berat ya. Makanya istiqomah di sini ayat butal insana ala syariatillahi subhanahu wa taala kama amarallahu bih. Yaitu kita istiqomah dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkan. Jadi ya. Nah, kalau sudah dua hal ini kita peroleh, maka ada dong pasti sebuah apresiasi dari Allah. Ada dong cara Allah memberikan penghargaan. Apa yang Allah berikan? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah takhaf wa la tahzan. Allah turunkan malaikat dengan membawa misi. Misinya ada 4 kalau kita baca di ayat ini. Atau 5 tepatnya begitu ya. Misi yang pertama menyampaikan bahwa jangan takut. Jangan takut. Apapun keadaannya jangan takut. Makanya ada sebuah gambar, mungkin juga jamaah sini sudah dapatkan itu gambar seorang bapak, seorang ayah gitu yang berjualan, terus di gerobaknya, katanya itu di Pakistan atau di India, ada tulisan wa kaifa akhafu minal faqri wa ana abdul ghani. Tulisannya begitu, ya. Artinya adalah kenapa saya harus takut dengan kefakiran? Wong saya ini hamba dari Tuhan yang Maha Kaya, gitu. Jadi apapun yang ditakuti oleh kita, ya karena takut ini beraneka ragam, macam ragam. Ada takut yang sifatnya amrun jibilli, ada takut yang memang ya secara fitrah kita takut. Misalkan ada yang takut akan ketinggian gitu. Itu amrun jibilli kok. Itu biasa. Atau takut dari hewan buas, takut dari orang jahat, itu takut biasa. Bukan malah bilang ini, kok kamu takut sama singa? Kalau takut sama singa berarti sama juga nanti menduakan Allah. Harusnya takut hanya kepada Allah. Ya, kalau bahasa gampangnya udah sana. Kalau kamu nggak takut sama singa sana gitu kan. Karena takut ini amrun jibilli, ada yang memang fitrah takut itu. Ya. Tapi ada takut itu lahir bukan karena faktor bawaan yang Allah setting di hati kita, bukan. Artinya gini, ada faktor yang menyebabkan kita menjadi takut karena bisa jadi karena anak-anak, ya, karena pasangan, karena kedudukan. Nah, ini nanti akhirnya mulai dari takut yang sifatnya fitrah menjadi takut yang malah, maaf saya katakan, bisa jadi ini adalah sebuah musibah. Misalkan Rasulullah mengatakan alaihi salatu wassalam, al-aulad, anak-anak itu, baik laki atau perempuan, membuat orang tuanya itu mabkhalatun, majbanatun, mahzanatun, membuat orang tuanya itu menjadi bakhil. Tadinya baik, tangannya ringan, murah, sering memberi gitu ya. Terus jadi takut, nanti anak saya gimana. Nah, ini yang kedua, menjadikan orang tua itu jadi, kalau tadi takut lapar, ya mabkhalatun jadi bakhil. Yang kedua jadi takut, bawaannya takut. Yang harusnya rajin ke masjid, takutnya anak-anaknya gimana kalau saya tinggal ke masjid, dan ya. Kemudian ada lagi mahzanatun. Orang tua itu, anak-anak itu menjadikan orang tua pribadi-pribadi yang gampang sedih dan mudah nangis dan cengeng. Gitu ya. Adalah harusnya orang tua kan tegar gitu ya. Tapi kenapa? Begitu ada anaknya, kata Rasulullah SAW, menjadi itu semua. Nah, jadi takut di sini akhirnya ada takut bukan secara fitrah lagi nanti. Ya kan? Apalagi sampai takut tergantikan kedudukannya. Ini juga takut yang tidak berdasar, gitu ya. Dunia ini kan tabadul, sunnatut tabadul. Saya pernah posting itu di Instagram saya. Ada keniscayaan, ketetapan Allah tentang pergantian, pergiliran, ya. Sunnatut tabadul. Ya ada namanya gitu. Makanya saya katakan sekali lagi, ini takut adalah message pertama atau pesan pertama yang dibawa oleh malaikat bagi orang-orang yang istiqomah. Pesan yang kedua, wala tahzan, jangan sedih. Kenapa dua hal ini selalu bergandengan? Khaufun alaihim wala hum yahzanun wala takhafu wala tahzanu. Ya. Ternyata
Kalau khauf, kalau takut itu la takhafu fima tastakbiruna min umurikum. Takut itu biasanya tentang sesuatu yang akan kita hadapi di kemudian hari. Ini takut. Kata malaikat jangan takut. Kemudian adapun bersedih, jadi kalau ini adalah masa depan, jangan takut tentang masa depan, maka sedih itu berbicara tentang masa lalu. Ya. Ada orang terbawa hanyut, nangis, kemudian termenung, ya, lebih sering terdiam. Nah, ini tentang bicara masa lalunya gitu. Maka malaikat mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Jangan takut akan kehidupanmu di masa mendatang, jangan sedih dengan apa yang telah berlalu dalam hidupmu. Ala ma madha min ayyamikum. Gitu ya. Ini umumnya begitu. Baik. Kemudian disebutkan ini risalah yang kedua yang dibawa oleh malaikat, alla takhafu wa la tahzanu. Yang ketiga, ya, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kita diberikan kabar oleh malaikat bagi orang-orang yang istiqamah adalah berita gembira tentang surga yang Allah telah persiapkan buat orang-orang istiqamah tersebut. Jadi risalah yang ketiga ini dia. Risalah ketiga adalah wa absyiru bil jannah, yakni at-tabsyir, al-busyra bil jannah. Yaitu kabar gembira dari malaikat, ya. Karena ini adalah dari Allah pesannya untuk sampai kepada orang-orang beriman agar mereka bergembira dengan surga. Yang keempat, apalagi yang merupakan risalah yang dibawa oleh malaikat. Yang keempat adalah nahnu awliya'ukum. Ini dia. Kami wali kalian. Yang keempat. Di mana? Fil hayatid dunya. Dan pesan yang kelima adalah wa fil akhirah. Jadi malaikat ini wali bagi orang-orang beriman. Apa sih arti wali? Wali bisa berarti qarib, yang dekat dengan kita. Apa arti wali? Wali bisa berarti adalah penolong, an-nasir. Apa arti wali? Wali bisa berarti pelindung. Apa arti wali? Wali yang mengayomi. Ya, dia mengayomi. Wali. Maka di sini ada kabar baik buat orang-orang yang beristiqamah dalam kehidupannya di dunia ini. Jadi kalau sekarang banyak orang punya backing, gitu ya, badannya kekar, kemudian ototnya kuat, contohnya gitu. Kemudian punya keahlian, ya, dalam menembak, dalam memanah, dalam menombak, dalam bela diri contohnya. Ada orang merasa nyaman dengan walinya adalah orang-orang tersebut punya keahlian untuk menghadapi satu orang ini menghadapi 10 sampai 100 orang. Misalkan gitu. Mana yang lebih kekar dan perkasa dari malaikat? Disebutkan dalam Quran surat 35 ayat pertama itu, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi yang tadinya belum pernah ada dan menjadikan malaikat sebagai delegasi Allah, sebagai rasul Allah, pemilik 2, 3 atau 4 sayap, dan Allah Maha mampu menambahkan, ya, kepada hambanya yang dikehendaki, menambahkan bilangannya, sayapnya. Bahkan Jibril punya berapa? 600 sayap. Lahu sittu mi'ati janah. Jadi Jibril punya 600 sayap dan satu sayapnya mampu menutup ufuk cakrawala. Bagaimana kekuatan malaikat ini? Dahsyat. Bahkan ada malaikat yang disebut dengan hamalatul arsh, penopang arsy-Nya Allah, arsyur rahman. Jadi singgasananya Allah ditopang oleh
yahmiluhu ya samaniyah, yaitu membawa arsy-nya Allah 8 malaikat yang besar sekali. Karena arsy-nya Allah begitu besar, dan disebutkan dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW, dikutip oleh para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat kursi tentang perbedaan bumi ini dengan kursinya Allah. Katanya perbedaan bumi dengan kursi ini sama seperti gelang seorang, itu adalah bumi, dilemparkan ke tanah lapang, itu adalah kursinya Allah. Dan perbedaan kursi dengan arsy-nya Allah sama seperti perbedaan tadi, perbandingannya, yaitu gelang itu adalah kursinya Allah dan tanah lapang adalah arsy-nya Allah. Bayangkan arsy yang begitu besar, berkali-kali lipat dari bumi yang ada, ditopang oleh 8 malaikat. Berarti setiap malaikatnya sebesar apa? Nah, di antara malaikat yang kita ketahui minimal paling sedikit punya 2 sayap. Mana dalilnya? Tadi. Quran surat 35 ayat 1. Itu ya. Jadi ini pesan yang dibawa oleh malaikat bagi kalian, surga yang telah Allah sediakan buat kalian, dan jangan takut, kami wali kalian di dunia dan di akhirat. Bagaimana malaikat bisa menjadi wali orang beriman di dunia? Banyak sekali cerita. Kalau cerita dalam sirah nabawiyah, bagaimana Rasul sampai berdoa dengan doa yang sangat-sangat mendesak Tuhannya, Allah maksudnya, sampai jatuh dia punya sorban, karena dia mengangkat tangan tinggi sekali. Beliau mengatakan begini dalam doanya, Allahumma in lam tansur hadhihi al-isaba falam tu'bad ba'dal yawmi in syi'ta abada. Ya Allah, jika kau tidak tolong kelompokmu hari ini, saya tidak akan ada lagi orang yang menyembahmu setelah hari ini. Itu kata Rasulullah. Sampai Abu Bakar yang berada persis di belakang beliau mengatakan, ya Rasulullah, kafaka munajata rabbik. Wahai Rasul, cukuplah desakanmu dalam doamu kepada Tuhanmu. Karena bagi Abu Bakar, atau menurut Abu Bakar, Rasulullah kok terlampau mendesak Allah dalam doanya. Ternyata begitu Allah turunkan malaikat Jibril, apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar dan Umar? Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, hadza Jibril atana. Ini Jibril datang buat kita. Nah, bayangkan ya. Makanya nanti Abu Sufyan bertutur begitu ditanya sama Abu Lahab. Sufyan katanya, kok saya lihat mukamu ini muram setelah kekalahan dalam perang Badar. Padahal kekuatan yang dikerahkan oleh Abu Jahal saat itu 1000 pasukan. Abu Lahab memang tidak ikut. Maka dia bertanya, kenapa kok engkau bermuram durja gitu? Kenapa wajahmu muram? Ya, matamu sembab, air matamu itu gitu ya. Pokoknya wajah yang menunjukkan tentang ketidakceriaan. Ya kan? Ibu-ibu pernah mengalami ini? Ya, misalkan gitu ya, mata sembab gitu. Apa kata Abu Sufyan? Karena sudah banyak dari pasukan dan prajuritnya yang terbunuh, dia katakan, ma ghazawna Muhammadan wa ashabah. Ma qatalna Muhammadan wa ashabah. Kami tidak tempur lawan Muhammad dan pasukannya. Nah, ini kan yang membuat Abu Lahab kaget. Loh, kalau tidak tempur sama Muhammad dan pasukannya, idzan, kata dia, emang kamu tempur sama siapa? Atau kamu tempur lawan siapa? Dikatakan qatalna Muhammadan qatal malaikah. Kami tempur lawan malaikat. Jadi emang kalau backingnya adalah malaikat, jangan takut. Allah takhafu wa la tahzanu. Gitu ya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa yang kita inginkan di surga, semuanya ada. Ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Semuanya, baik yang diminati oleh mata maupun yang diinginkan oleh jiwa. Gitu kan? Kan kadang ada yang, maaf gitu ya, jiwanya punya keinginan, tapi matanya tidak pernah bisa melihat karena mungkin buta. Contohnya gitu. Gitu ya. Mungkin saja. Nah, ini keduanya ada. Jadi mata memiliki keinginan dan ketertarikan, dan juga jiwanya. Sama gitu ya. Ada orang yang, maaf, senang kepada seseorang kah, kepada sesuatu kah, lebih ke arah
ketertarikan mata. Makanya kalau di istilah orang Betawi ada, lu cuma lapar mata lu gitu ya, katakan gitu. Cuma ya akhirnya dia beli sesuatu karena ketertarikan matanya ya, bukan karena ini gitu loh. Bukan karena jiwanya. Nah, di surga nanti dua hal ini sekaligus, ketertarikan mata kita karena memang Masya Allah dengan segala keindahannya Rasulullah sampai menggambarkan mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Sampai keindahan surga itu nggak pernah terlihat oleh mata, nggak pernah terdengar oleh telinga. Kicauan burungnya, gemericik airnya, kemudian mungkin rayuan bidadarinya nggak pernah terdengar. Nah, juga tidak pernah terlintas kata Rasulullah wala khatar ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas di hati sanubari manusia. Bayangkan bagaimana dahsyatnya surga itu sampai Rasulullah menggambarkan 3 hal yang harusnya menjadi alat untuk mendekatkan litakribi taswir, untuk mendekatkan gambaran bagi kita dalam hidup ini sampai nggak mampu gitu loh. Sampai tidak mampu untuk bahasa kita adalah menggambarkan, mengungkapkan tentang keindahannya. Ini dahsyat sekali berarti kan, gitu. Nah, ini dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan bahkan bukan cuma sampai di situ. Kata Allah waladainal mazid di Quran surat Qaf, catat baik-baik ayat 35, kata Allah, dan bagi kalian apa yang kalian inginkan dan kami masih punya tambahannya. Masya Allah, tabarak. Apa yang dimaksud tambahan dari apa yang kalian inginkan? Maksudnya adalah ziyadah ala ma yad'unahu wa yatlubunahu. Kadang-kadang kita masih pengen nih, kalau ibarat kita di dunia ini masih pengen makan, masih pengen munyain, masih pengen milikin. Tapi kadang-kadang antara keinginan dengan kemampuan tidak sepadan. Keinginan, wah masih menggebu. Tapi kemampuan nggak mampu. Gitu ya. Beda di surga, waladainal mazid. Di surga kemampuan dan keinginan, bahkan saat keinginan masih meledak-ledak, kemampuan Allah untuk mengabulkan dan memberikannya masih sungguh sangat tinggi sekali. Sehingga artinya apa? Bagi para penghuni surga jangan pernah takut bahwa nikmat Allah akan terbatas, tidak. Kalla summa kalla, enggak akan dan tidak akan pernah. Jadi artinya apa? Allah bahkan terus akan menambahkan apa yang menjadi keinginan kita. Gitu ya. Baik. Yakni al-jannah nazala lahum dhiyafah min ghafurur rahim. Ini sebagai sebuah anugerah dari Allah, surga itu ya. Surga Allah Subhanahu wa taala yang mana diperuntukkan bagi orang beriman. Baik. Pembukaannya itu tadi sekitar 50 menit ya. Tentang ayat itu kita masuk ke hadis pertama. Wa an Abi Amrin wa qila Abi Amr Sufyan bin Abdullah. Saya izin minum dulu. Bismillah. Wa an Abi Amrin wa qila Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Qultu ya Rasulullah qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Yang artinya adalah dari Abi Amr atau dikatakan Abi Amr Sufyan bin Abdullah, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, aku ya pernah meminta kepada Rasul, ya Rasulullah katakan kepadaku dalam agama Islam ini satu ungkapan yang aku tidak akan pernah memintanya lagi selain kalimat ini darimu. Ya. Atau aku tidak akan pernah meminta satu lagi, aku tidak akan pernah meminta kepada siapapun. Ya. La as'alu anhu ahadan ghairak. Saya tidak akan pernah memintanya kepada siapapun selain engkau. Qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Di mana saya enggak akan tanya lagi kepada yang lain, ya. Rasulullah cuma mengatakan qul amantu billah sumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, lantas istiqomahlah. Kalimat ini hampir sama dengan yang kita bahas di Quran surat Hud, Quran surat Fussilat, Quran surat Ahqaf ini. Jadi bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, katakanlah aku beriman dan beristiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Ada semacam
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita lihat hadis ini, ada semacam kenyamanan sahabat untuk curhat, untuk ngobrol, minta nasihat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin kita pun ada dalam hidup kita seperti itu. Ada teman yang menurut kita, ada sahabat yang menurut kita itu nyaman untuk kita minta nasihat kepadanya, atau kita curhat kepadanya, atau kita minta pendapat kepadanya. Padahal mungkin bagi sebagian orang, bagi kita lah mungkin, bagi sebagian kita, saya tahu jawabannya gitu. Tapi ada, kita senang untuk meminta pendapatnya. Walaupun pada akhirnya antara apa yang kita sedang pikirkan dengan apa yang menjadi nasihat itu, kadang-kadang sama, ngeklop gitu kan. Nah ini berulang kali dalam kehidupan kita pernah merasakan itu kayaknya. Nah sahabat Rasulullah semacam mendapatkan kenyamanan begitu. Bukan semacam, memang benar mendapatkan kenyamanan kalau minta sesuatu, minta arahan, curhat kepada Rasulullah SAW. Makanya dia katakan, la as'alu anhu ahadan ghairak. Saya tidak akan bertanya lagi kepada selainnya. Kenapa? Ya memang secara kedudukan tidak ada lagi yang lebih mulia dari Rasul. Secara ucapan tidak ada lagi ucapan yang sejujur ucapan Rasulullah, ya. Dan memang Rasulullah juga sudah mengatakan, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Rasulillah. Sebaik-baiknya petunjuk dan arahan petunjuk Rasulullah. Jadi makanya dia katakan, saya tidak akan minta lagi selain darinya. Dan ucapan beliau, qul amantu, katakan aku beriman, laisal murad bidzalika mujarradul qaul bil lisan. Kata Syekh, dengan ucapan Rasulullah yang membimbing orang ini untuk mengucapkan, katakan aku beriman kepada Allah, laisa lil mujarrad faqat bil lisan. Laisa mujarrad bil qauli bil lisan. Bukan cuma sebatas ucapan di lisan. Demi Allah saya beriman, atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Ya, itu jelas. Tapi bukan sampai di situ maksudnya. Fa inna minan nasi man yaqulu amantu billahi wa bil yaumil akhir ma hum bimu'minin. Padahal di antara manusia, kata Allah di awal-awal ayat itu ya, di ayat ke-8 kalau nggak salah surat Al-Baqarah, ada di antara kita, ada di antara manusia itu yang dia mengatakan aku beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi Allah sendiri yang menafikan, Allah sendiri yang meniadakan, Allah sendiri yang menolak kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma hum bimu'minin, mereka bukan orang-orang beriman. Kenapa? Yukhadi'un Allah. Mereka melakukan tipu daya ke Allah, ya. Mereka melakukan tipu daya kepada orang-orang beriman. Dalam kata lain mereka munafik. Ya. Baik, kemudian apa lagi di sini sebutkan? Bahwasanya walakinnal murad bidzalika qaulul qalbi wal lisan aidan. Diyakini oleh hati, diucapkan oleh lisan, ditunjukkan oleh anggota badan. Al-i'tiqadu bil qalbi wal qaulu bil lisan wal amalu bil arkan. Dan itu kan definisi iman ya kan? Dan ada 5 definisi iman, itu baru 3. Yang keempat, yazidu bit ta'ah, bertambah dia dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Baik. Nah, kemudian ikhwati fillah jazakumullah wa iyyakum, ternyata sependek ini bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin ya, akan tetapi huwa atwalun ya, wa huwa tawilun fi amal. Dia sangat panjang dalam pengamalan. Ringkas, padat isinya. Pendek, tapi dalam pengamalannya panjang sekali. Beriman kepada Allah. Sampai kapan kita beriman? Sehari, 2 hari? Sepekan, 2 pekan? Sebulan, 2 bulan? Setahun, 2 tahun? Lah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, jangan sekali-kali kau mati, kau tinggalkan bumi ini, kau tinggalkan dunia ini, illa wa antum muslimun, kecuali engkau pergi sebagai seorang muslim, kau membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Pendek nasihatnya, tapi panjang dalam pengamalannya. Sampai kapan kita bawa iman? Sampai mati. Makanya kemudian kata Rasulullah,
Amantu billah tsumma istaqim. Kemudian kamu istiqamah dengan ucapanmu. Makanya kalau ada, maaf, orang kafir yang mengatakan, "Ayo kita istiqomah, istiqomah." Maka saya sampaikan, kalimatul istiqamah mustalahatun syar'iyyah. Kalimat istiqamah adalah istilah-istilah syar'i. La yu'raf illa fi dinina. Dia tidak dikenal kecuali dalam agama kita. Sebagaimana kalimat nifaq, al-munafik, kemunafikan, itu kalimat syar'iyyah. Gitu ya. Iman itu sendiri, takwa, itu kalimat mustalahat syar'iyyah. Tidak dikenal di agama lain. Kalaupun mereka punya istilah, pasti istilah mereka beda dengan kita. Gitu ya. Dan kita bisa mengambil faedah dari hadis ini, kata Syekh, annahu yanbaghi lil insan idza qama bi 'amalin an yash'ur annahu qama bihi lillah wa annahu yaqumu bihi billah wa annahu yaqumu bihi fillah li'annahu la yastaqimu 'ala dinillah illa ba'da al-iman. Maka setelah keimanan baru ada keistiqomahan. Ya nonsen, tidak ada keistiqomahan setelah kalau tidak ada keimanan. Awalnya pijakannya iman dulu. Ikhlas karena Allah, baru keistiqomahan. Istiqomah itu maksudnya adalah ayakuma bihi billah. Ya, kita mengerjakan sesuatu karena Allah, di dalam jalan yang Allah ridhai, dan dalam bimbingan Allah dan anugerah darinya. Nggak mungkin kita bisa. Makanya selalu kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita juga minta di akhir dari salat kita, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk senantiasa mengingatmu, ala dzikrika wa syukrika, terus bersyukur kepada nikmatmu, wa husni ibadatika, dan beribadah terbaik kepada. Dan ada doa juga saat sebelum kita salam, di penghujung dari tahiyat kita, itu doanya, Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, pertautkan hati di antara kami. Wa aslih dzata bainina, dan perbaikilah hubungan di antara kami. Wa najjina minadh dhulumati ilan nur, dan selamatkan kami dari kegelapan menuju cahaya. Wahdina subulas salam, dan berikan hidayah kepada kami untuk menempuh jalan-jalan keselamatan. Allahumma ja'alna syakirina li ni'matik. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa mensyukuri nikmatmu. Musnina biha qabiliha wa atimha alaina. Dan jadikan kami pribadi yang bisa memuji nikmatmu, mensyukuri, memuji, dan senantiasa musnina biha qabiliha, mampu menerimanya, dan sempurnakan nikmat itu untuk kami. Dahsyat sekali doa tentang kesyukuran terhadap nikmat ini. Karena kadang kita selalu ukuran kita adalah kita melihat ukuran baju orang lain, bukan ukuran badan kita. Kita selalu menjadikan ukuran sepatu orang lain untuk kaki kita, ukuran kaki kita. Belum tentu sama. Makanya syukuri apa yang sekarang kita punya, dalam arti bahwa itu yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukuri, itu kami tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Syekh ya. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanju ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Rawahu Muslim. Yang artinya adalah qaribu wasaddidu. Apa arti qaribu wasaddidu? Syekh mengatakan dalam penjelasannya, al-muqarabah di sini al-qasdu alladzi la ghuluwa fihi wa la taqsir. Ayo, teruslah mendekat tanpa harus ada tindakan yang berlebihan, juga ada tindakan yang menyepelekan. Wasaddidu, dan istiqamahlah. Al-istiqamah wal asabah. Ya, katanya. Wa'lamu annahu lan yanju ahadun minkum, dan ketahuilah tidak ada satupun dari kalian yang selamat bi'amalihi, karena lantaran amalnya. Jadi semua yang selamat dari neraka itu karena rahmat Allah.
dan semua yang dimasukkan ke surga itu karena rahmat Allah. Jadi memang ada dua hadis. Tidak ada yang selamat dari neraka kecuali karena rahmat Allah. Satu lagi, tidak ada yang masuk surga ya dengan amal yang melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas ada yang bertanya, Ustadz, saya pernah ditanya sama teman main saya dulu ya, dan Allah telah panggil beliau ya sekitar 12-an tahun lalu. Beliau bertanya gini, Ustadz, kalau memang tidak ada satupun yang selamat dari neraka kecuali dengan rahmat Allah, lantas bagaimana dengan hadis Rasulullah, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Peliharalah dirimu, jagalah dirimu walau dengan sepotong kurma. Gimana tuh, Ustaz? Ya, saya katakan sepotong kurma itu mengundang rahmat Allah. Pokoknya setiap amal saleh itu mengundang rahmat Allah. Nah, rahmat Allah itulah yang nanti akan menyelamatkan kita dari neraka atau memasukkan kita ke dalam surga. Gitu ya. Baik. Kemudian sebagian ulama ada yang mengartikan bahwa saya bacakan dulu arti hadis selanjutnya, dan sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Bahkan dirimu juga tidak masuk surga atau tidak selamat dari neraka dengan amalnya? Rasulullah mengatakan, "Wala ana." Begitu juga saya. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Hanya memang karena rahmat Allah dan anugerahnya. Ya, karena rahmat Allah dan anugerahnya, gitu ya. Jadi apa yang dikatakan Rasulullah SAW ini sebagai sebuah gambaran. Beliau nabi, bukan cuma seorang nabi. Beliau rasul, bukan cuma seorang rasul. Beliau ulul azmi minar rasul, bukan cuma ulul azmi minar rasul, tapi pemimpin ulul azmi adalah Rasulullah Muhammad SAW. Beliau saja yang sudah dijamin oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 2. Ya. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar itu. Agar Allah ampuni dosamu yang telah lalu, dan Allah agar Allah jaga engkau tidak terjatuh pada perbuatan salah dan dosa di masa-masa mendatang. Beliau saja yang dikatakan akan membuka pertama kali pintu surga, maka beliau mengatakan beliau masuk surga karena rahmat Allah. Sebab dari kita kalau ditimbang-timbang amal ibadahnya ya karena amalnya semata, maka kita katakan berapa banyak amal yang tidak ikhlas. Berapa banyak dari amalan kita yang masih pamrih. Berapa banyak dari amalan kita yang masih terdapat unsur riya. Berapa banyak dari amalan kita yang masih tidak terjaga dari sum'ah. Berapa banyak dari amalan kita yang masih sifatnya adalah transaksional gitu. Ya kan? Yang kata Ali bin Abi Thalib, seorang ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ibadahnya pedagang. Maksudnya ibadah pedagang gimana? Ibadah tapi rasa pedagang. Jadi saya dapat apa nih gitu. Belum lagi ada yang ibadahnya karena ibadah modelnya ibadah seorang budak. Maksudnya karena ketakutan aja. Padahal yang paling tinggi kata Ali bin Abi Thalib, seorang beribadah karena didasari cinta. Gitu ya. Baik. Nah, ini menjadi sebuah renungan buat kita. Bagaimana amal kita harusnya bisa dalam tanda kutip menggedor gitu ya. Rahmat Allah turun kepada kita. Bagaimana amal ibadah kita sampai hari ini dia menjadi sebuah apa namanya? Sebuah password atau umpan, begitu kurang lebih, agar rahmat Allah itu turun kepada kita. Ya. Makanya ya sekali lagi nggak ada satupun dari kita masuk surga dengan amalnya, nggak ada. Apalagi jauhlah amal kita dibanding amal Rasulullah SAW. Amal Rasulullah yang jauh dari riya, dari sum'ah. Amal Rasulullah SAW dalam hal kualitas dan kuantitasnya, Allahu Akbar. Disebutkan katanya Rasulullah SAW dalam hidupnya itu pernah berinfak sebanyak 7 triliun. Kita sudah berapa triliun infak kita? Gitu ya. Ini kalau dihitung secara quantity, ya kan? Kuantitasnya.
Tapi kalau dihitung dari sisi kualitasnya, Allahu Akbar. Nggak ada yang bisa nandingi Rasulullah SAW. Nggak ada. Bagaimana beliau memberikan infak pasti yang terbaik. Sampai dalam riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Beliau orang yang paling baik di dunia ini. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan akan jadi lebih baik lagi, tambah baik lagi pada bulan Ramadan. Dan lebih baik lagi saat bertemu dengan Jibril katanya. Masya Allah. Ya. Diungkapkan itu karihil mursalah. Kebaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti angin yang berhembus. Angin kalau sudah berhembus, nggak pernah dia pandang ini orang susah, ini orang kaya, enggak. Dia berhembus saja. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang jadi renungan hadis ini, kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah segitu baik saja, ya, beliau mengatakan tidak ada yang selamat dari neraka atau masuk ke surga dengan amalnya melainkan dengan rahmat Allah. Nah, tugas kita adalah sungguh-sungguh dalam beramal. Tugas kita itu sungguh-sungguh dalam berbuat. Tugas kita itu sungguh-sungguh dalam berkarya. Dan Rasulullah SAW mengatakan begini, Man abta'a amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lamban, siapa yang amalnya malas-malasan, maka nasabnya tidak akan pernah bisa mempercepat lajunya menuju Allah. Man abta'a amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Rasulullah pernah mengumpulkan keluarganya, ada Fatimah anaknya, ada paman dan bibinya, dipanggil satu persatu. Sampai pada Fatimah beliau mengatakan, ya Fatimah binti. Wahai Fatimah anakku, anak ayah, anak abi, anak papa, gitu ya. Salini, mintalah dari ayah nak. Ya. Apa yang ayah bisa beri kepada? Fa innal ansaba la tughni anki minallahi syai'an. Karena nasab tidak bisa berbicara banyak di hadapan Allah kelak. Karena nasab tidak bisa menolong engkau di hadapan Allah kelak. Enggak, nasab tidak bisa berbicara banyak. Tidak banyak berpengaruh nasab itu, ya. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Lah, ini kepada anaknya langsung. Bagaimana kepada kita yang anaknya bukan, statusnya baru pengikutnya. Kita kan masih declare sepihak. Kita masih declare sepihak. Kita yang mendeklar bahwa kita adalah umatnya. Ya, besar harapan Allah, Rasulullah pun mau mengakui kita sebagai umatnya. Besar harapan kita bahwa Rasulullah SAW mau mengakui kita sebagai umatnya. Tapi bagaimana dengan kalau seandainya tidak? Karena dalam sebuah hadis tentang haud, tentang telaga Rasulullah SAW, ada sejumlah umatnya yang diusir oleh Rasulullah SAW dengan kalimat suhqan, suhqan. Ya, liman baddala dini. Menjauh, menjauh kata Rasulullah dari telagaku bagi mereka ya yang telah menggonta-ganti agamaku. Suhqan, suhqan kata Rasulullah, menjauh, pergi, menjauh. Liman baddala dini, buat mereka yang telah menggonta-ganti ajaranku kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bagian terakhir nanti kita buka sesi tanya jawab. Di sini disebutkan hadal hadis yadullu ala anna al-istiqamah ala hasabil istita'ah. Catatannya istiqamah sebatas apa ukurannya? Ala hasabil istita'ah. Sebatas kemampuan kita. Kata Rasulullah, qaribu wa saddidu. Maksudnya adalah qaribu ma amartum bihi wahrisu ala an taqrabu minhu biqadaril mustata'. Teruslah mendekat dengan kadar kemampuanmu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah bertakarrub dengan kadar kemampuanmu dalam bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan disebutkan di sini bahwa kita ini pendosa.
kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Kata Rasulullah, semua kita pendosa dan sebaiknya pendosa adalah yang senantiasa bertaubat. Dalam hadis yang lain disebutkan dalam Sahih Muslim, kata Rasulullah SAW, "Lau lam tuznibu la zahaballahu bikum." Kalau kalian tidak berdosa, niscaya Allah telah mengganti kalian. Summa ja'a biqaumin yuznibuna fayastaghfirunallah fayaghfirullahu lahum. Kemudian Allah datangkan dengan satu kaum, ya kaum ini juga tidak mungkin juga tidak bermaksiat, ada maksiat, tapi kemudian mereka meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan ampunan kepada mereka. Artinya, istiqamah kita itu al-istiqamah ala hasabil istita'ah. Istiqamah kita itu ya selaras dan sejalan dengan kemampuan kita. Gitu kira-kira. Maka kita memang diperintahkan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semampu yang kita bisa. Bahkan kalau memang mampunya adalah dengan sebatang atau dengan sepotong kurma, walau bisyikit tamrah. Kata Rasulullah, walaupun dengan sepotong kurma. Gitu kan? Maka alhamdulillah sekarang ada sedekah Jumat. Ya, alhamdulillah ada beberapa majelis-majelis yang sudah melakukan itu dengan istiqamah ya. Semoga tambah istiqamah, tambah berkah insyaallah, tambah semangat. Ya, ala hasabil istita'ah, sebatas kemampuan kita. Kalau sudah mampu sepekan sekali, coba sepekan 2 kali. Kalau sudah mampu sepekan 2 kali, sepekan 3 kali. Kalau sudah mampu sepekan 3 kali, coba sepekan 7 kali. Berarti setiap hari gitu kan? Digalakkan. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang disebut dengan al-istiqamah ala qadril istita'ah. Semampu kita. Tapi harus diuji cobakan. Sebab kalau nggak diuji cobakan nggak mampu. Berat, tapi harus komitmen. Gitu ya. Berat, tapi harus komit. Itulah ya yang kita sedang bahas. Kemudian disebutkan di sini lagi bahwasanya fadalla dzalika ala anna al-insan mahma balagha min al-martabati wal wilayah fa innahu lan yanjuwa bi amalihi. Bagaimanapun seorang hamba mencapai kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kedudukan yang mulia. Bahkan beliau pernah mengatakan wa innama ana abdullahi wa rasuluh. Cukuplah kalau bahasa kita, cukuplah kebanggaan itu dengan menjadi hamba Allah dan menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada yang menjadi hamba dinar, ada hamba dirham, ada hamba fashion, ada hamba furniture. Kata Rasulullah SAW begitu. Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah. Tapi cukuplah dia menjadi kafa bina fakhran an nakuna abdan lillah. Cukup bagi kita sebagai sebuah kebanggaan dengan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Rasulullah SAW bukan cuma hamba, tapi utusan Allah Subhanahu wa taala. Jika sekarang utusan dunia saja nih contohnya, delegasi dari sebuah negara, konsulat, ya duta besar, itu aja diindahkan, dihormati, diberikan hak-haknya, diberikan keagungannya. Bagaimana jika dia adalah utusan, delegasi, ya duta dari Allah Subhanahu wa taala. Duta dari yang maha besar. Duta besar dari yang maha besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kita bahas, tetaplah istiqamah sesuai dengan istita'ah. Yang kedua, lakukan. Karena kalau tidak kita kerjakan, kita tidak bisa mengukur kemampuan kita atau istita'ah kita. Yang ketiga, anal insan la ya'jab atau la ya'jud. Seorang hamba, seorang manusia tidak merasa ujub, tidak merasa bangga bi'amalihi. Ay la ajaba lahum bi'amalihi. Tidak ada merasa ujub dengan amalnya. Mahma amilat minal amalis salihah. Bagaimanapun amal soleh yang kita kerjakan, pernah haji berkali-kali, pernah umrah berkali-kali, jangan. Karena yang menyelamatkan kita nanti di akhirat adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, maka raihlah rahmat Allah dengan beramal saleh. Karena bagaimanapun Allah senang, Allah suka dan memberikan rahmatnya jika ada hambanya yang mengerjakan sesuatu karenanya. Ya. Artinya mengerjakan amal saleh karena Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah perbanyak berdoa kepada Allah. Minta diberikan rahmatnya, ya. Minta diberikan rahmatnya. Makanya di antara doa-doa, ya walaupun
sebagian ada yang membid'ahkan doa ini ya. Saya rasa selagi ujungnya doa ini adalah minta ampunan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sah saja. Ya. Contohnya begini doanya, Allahumma rahmna bil Qur'an. Kan gitu ya, kita minta dirahmati oleh Allah dengan melalui perantara Al-Qur'an. Atau saat kita bertandang ke rumah seseorang, misalkan diberi air putih kah, diberi teh manis kah, dikasih sate kambing kah, contohnya atau apa? Ya, yang disuguhkan kepada kita, Allahumma gfir lahum warhamhum. Ya kan gitu ya. Kemudian wabarik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, berikan ampunan kepadanya, rahmati ia dan berkahi rezeki yang kau telah titipkan kepadanya. Itu doa yang kita harus itu. Ya. Bukan lagi bertandang kemudian kita cemooh, ente lagi-lagi air putih lagi air putih lagi. Kan gitu jangan ya. Enggak boleh gitu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wabarik lahum fima razaqtahum. Saya rasa umahat di sini dan para hadirin sudah hafal doa itu insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji di bab 8 dan terdapat 2 hadis dan 3 ayat yang kita kaji pada kesempatan siang hari ini. Besar harapan ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan ya. Dan saya berharap nggak ada yang tanya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi kalau ada yang bertanya silahkan, saya buka. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustadz atas sharing ilmunya. Sudah ada yang bertanya di kolom chat, Pak Ustadz? Oh, sudah ada. Iya, saya bacakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon bertanya di luar tema. Kalau ada anak, maaf, bisu, tuli, laki-laki, tetapi dia pintar, bisa kuliah sampai D3 di perguruan tinggi negeri. Tapi dia tidak bisa membaca Al-Quran dan sholat. Hanya sekedar sholat dengan gerakan-gerakan, tetapi doanya belum bisa. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Apakah Allah mencatat amalan-amalan tersendiri dari anak tersebut? Syukron Pak Ustadz. Afwan. Iya, saya pernah barakallahu fiik. Pertama saya pernah isi komunitas Raba. Komunitas Raba itu mereka yang Allah kasih kelebihan ya. Saya tidak katakan kekurangan, kelebihan dengan mata yang tidak bisa melihat secara zahir, tapi mata batin mereka tajam. Waktu itu saya isi kajiannya di daerah Rawabelong, ya, Bonjuruk sana. Masya Allah ya, saya sebelum datang, mereka sedang tasmi Al-Quran. Sedang setoran hafalan Al-Quran gitu ya. Ala zahril ghaib, maksudnya ala zahril ghaib nggak buka Al-Quran. Mungkin ibu-ibu bilang buka Quran juga percuma. Enggak, sekarang kan ada Quran Braille gitu ya. Mereka nggak buka Quran. Lagi setoran hafalan, Masya Allah. Tabar. Yang kedua, saya pernah isi kajian di komunitas Sahabat Tuli. Nah, kedua ini saya pernah sampaikan, saya katakan gini, beruntung kalian, karena Allah beri kelebihan buat kalian. Dan itu anugerah. Mungkin bagi sebagian kita itu adalah kekurangan. Walaupun mereka ada yang dengan bahasa isyaratnya, mengatakan saya 20 tahun nggak pernah mendengar lantunan ayat Al-Quran dibacakan, indahnya seperti apa. Selama 20 tahun saya tidak pernah mendengar suara azan dikumandangkan. Waktu itu saya di rumahnya Nadia. Nadia itu Ummu Aisyah ya, yang pernah kena penyakit lupus gitu. Dan sempat ya beberapa waktu cukup panjang. Padahal setelah dia menikah, itu malam pertamanya, tapi ternyata terserang penyakit. Nah, saya katakan pada saat saya kajian ya di Sahabat Tuli dan di itu, kalian ini diberi anugerah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Karena paling enggak 2 hal ini kalian tidak dihisab oleh Allah, saya katakan gitu. Ya, 2 hal ini tidak dihisab. Walaupun mungkin tadi dari sisi curhatan hati mereka, ya mereka pengen juga bisa dengarkan bacaan lantunan ayat Al-Qur'an dengan baik. Ya, mereka juga pengen mendengarkan azan dikumandangkan gitu ya. Karena ada beberapa orang yang dengan lantunan azan itu menetes air mata dan bahkan ada yang bersyahadat. Bahkan dulu kawan saya namanya Akhum Naknawa dari Thailand. Dia katakan ada dukun
Yang tanya ke dia, datang ke rumahnya, dia bilang, apa hubungannya azan di agama kalian itu dengan bangsa jin? Oh, punya hubungan kuat katanya. Kenapa? Kalau azan dikumandangkan, jin lari terbirit-birit, ya, sampai maaf terkentut-kentut gitu. Terus si dukun ini bilang, pantas kok jin sepulang dari larinya dia mendengar azan itu, menghadap saya itu lebam-lebam wajahnya kan. Coba tuh kan. Buat jin kayak gitu. Makanya azan mengganggu mereka. Tapi buat orang beriman, panggilan azan adalah panggilan kebahagiaan, panggilan sholat, panggilan kemenangan, panggilan keberuntungan. Hayya 'alas shalah. Kan gitu. Nah, orang ini bilang kayak gitu, Pak Ustaz. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, gimana Ustaz? Ya, nggak apa-apa. Insya Allah, teruskan saja. Ya, teruskan saja. Bahkan itu sudah sangat baik bagi mereka, ya, ya memang butuh waktu, tidak mudah. Ya bisa membaca, menghafal apa namanya, bacaan-bacaan sholat. Karena mereka kan juga nggak bisa ngomong. Saya tertarik waktu saya lihat ada sebuah liputan di daerah mana ya, Jawa Tengah kalau nggak salah. Ada komunitas bisu sedang menyetorkan hafalannya. Dengan gini, gitu. Bukannya pakai kayak kita gini. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Enggak gitu. Atau innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Enggak gitu juga. Tapi melainkan dia gini-gini. Ya Rabb, ya kan? Makanya kita sekarang masih diberikan oleh Allah kemampuan baca Al-Quran, baca. Ya, baca. Ya, seperti itu. Allah alam. Jadi nggak apa-apa itu tadi, Bu ya. Tafadhol kalau ada yang lain. Ada yang raise hand ini Pak Ustadz. Silakan. Rejan, Siapa? silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi apa relevansinya antara ayat wala tamutuna wa antum muslimun dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa tidak akan masuk surga dengan amalan kita kecuali dengan rahmatnya Allah. Apakah ayat tadi kita hanya sebagai muslim yang mengucapkan dengan lisan atau dengan kolbu itu kan cukup dengan muslim, atau memang kita ada yang 5 tadi itu dengan beriman? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, menariknya kalau kita buka kitab akidah tentang ma huwal iman wa ma huwal islam, atau pembahasan hadis Jibril yang tentang Jibril datang kepada Rasulullah dalam keadaan berubah wujud menjadi laki-laki tampan, putih bersih bajunya, hitam teratur rambut kepalanya gitu kan. Itu kan kita tahu hadis itu. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh tala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'r la ya'rifuhu minna ahad wa la yura minhu atharu safar. Begitu bunyi hadisnya panjang. Kemudian fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidhayhi faqala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam, akhbirni 'anil iman, akhbirni 'anil ihsan. Ya Muhammad, ya kemudian akhbirni 'anis sa'ah gitu dan seterusnya, tentang kiamat juga ditanyakan. Nah, para ulama mengatakan iman dan Islam itu maknanya sama. Ya Islam ya iman. Kapan? Kalau disebutkan sendiri. Misalkan di ayat itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena ayat awalnya juga Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kan gitu. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya masa iya suruh beriman kepada Allah, ya orang beriman suruh bertakwa kepada Allah, terus janganlah kalian mati kecuali menjadi muslim. Mundur dong, gitu. Artinya gitu kan. Mundur dong dari mukmin kok menjadi muslim lagi. Enggak, bukan gitu. Jadi kalau disebutkan iman, ya dia maknanya Islam. Kalau disebutkan Islam, maknanya iman. Kecuali disebutkan berdampingan. Seperti hadis Jibril,
Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku iman itu apa? Kabarkan kepadaku Islam itu apa? Nah, di situ baru dirinci. Islam adalah al-alaniyah. Islam adalah amalan zahir yang terlihat. Makanya dijawab oleh Rasulullah SAW, adalah syahada la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqima salat wa tu'tiya zakah wa tahajjur wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Gitu ya. Itu yang rukun Islam. Kemudian Rasulullah mengatakan al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina wa bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi kalau disebutkan secara berdampingan, maka maknanya sendiri-sendiri, gitu loh. Ya, iman itu berarti amalan hati, dan Islam adalah amalan anggota badan. Islam itu amalan zahir, iman itu amalan batin. Tapi kalau disebutkan sendiri, iman itu apa? Ya sudah, iman itu ya Islam, Islam itu ya iman. Nah, makanya ada ulama yang mengatakan bahwa saat disebutkan secara berkesendirian, mereka satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tapi di saat mereka disebutkan berdampingan, maka iman itu satu step di atas Islam. Quran surat Al-Hujurat ayat 17 Allah mengatakan tentang kesaksian orang-orang Arab Badui yang dia menyatakan telah beriman kepada Allah, kemudian Allah meminta Rasulnya untuk meralat. Kata Allah dalam Al-Quran, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Berkata orang-orang Arab Badui datang kepada Rasulullah dan bersaksi, katakan aku telah beriman. Ya, saksikan aku telah beriman. Tapi justru Allah mengatakan kepada Rasulnya agar meluruskan sikap mereka, katakan kalian baru berislam. Alasannya, walamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena iman belum sampai di hati kalian. Ya gitu, itu dia. Kenapa Rasulullah meluruskan perbuatan tersebut. Dan yang selanjutnya, apa korelasinya? Kok kita tidak masuk surga kecuali dengan rahmat Allah, dan dengan jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Karena memang menjadi muslim itu adalah menjadi muslim atau bersyahadat dan menjadi muslim, menjadi mukmin adalah hal yang Allah ridhai. Hal yang Allah ridhai, dan ini akan mengundang rahmat Allah. Pasti. Karena qadha ada dua. Qadha itu yang artinya ketetapan. Ada qadha yang bersifatnya syar'i, ada qadha yang bersifat kauni. Ya. Qadha yang bersifat kauni, alam semesta ini sudah Allah tetapkan. Hari ini waktu Bintaro hujan misalkan, waktu pendopo sahabat ilmu hujan. Ya, tadi kan. Ya. Allah turunkan itu hujan dan ketetapannya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sebagaimana Allah juga tetapkan bahwa iblis akan menjadi pembangkang, kemudian Firaun akan membangkang. Itu qadha kauni namanya. Bahkan akan terjadi tsunami di Aceh contohnya. Lantas apakah qadha kauni ini pasti terjadi? Pasti terjadi. Dan apakah Allah ridha dengan keputusan itu? Apakah Allah suka? Nah, urusan suka Allah tidak suka, banyak hal yang Allah tidak suka. Apakah Allah suka Firaun membangkang? Enggak. Apakah Allah suka dan Allah ridha iblis membangkang? Enggak. Lah lantas pertanyaannya, kenapa Allah ciptain, Ustaz? Jelas, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar menjadi ujian bagi kita. Siapa yang paling baik amalnya? Yang kedua, jangan-jangan itu semua buat menjadi ibrah, pelajaran bagi kita. Allah katakan di surat Yunus ayat 91 tentang Fir'aun. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hai Fir'aun, hari ini aku selamatkan engkau dari kepunahan. Badanmu tidak hancur, agar engkau menjadi ibrah bagi orang-orang sepeninggalmu. Jadi gitu ya. Jadi tidak ada yang lebih membuat Allah ridha daripada berislam dan berimannya seseorang. Betul ya? Jadi kalau ada orang yang sholat sampai maaf, tulang belakangnya patah sekalipun gitu ya, jidatnya benjol karena sering sujud gitu, contohnya kakinya bengkak-bengkak, tapi dia tidak beriman, ya itu password Allah nggak akan Allah terima. Allahu a'lam.
Baik, ada lagi? Baik, Pak Ustadz, ini ada titipan pertanyaan lagi. Apakah futur itu merusak istiqomah? Bagaimana cara mempertahankan istiqomah agar tidak ada futur dalam ibadah kita? Jazakallahu khair. Futur itu apakah merusak istiqomah? Ya, futur, gangguan keistiqomahan namanya futur. Gangguan keistiqomahan futur. Makanya Rasulullah mengatakan wa inna likulli fatratin syirrah. Dalam satu masa hidup kita ini, dalam keberimanan kita kepada Allah, ada masa yang disebut dengan syirrah, masa semangat. Tapi wa inna likulli syirratin fatrah. Ada di setiap masa syirrahnya tadi, masa semangat, ada masa futurnya. Faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Barang siapa yang masa futurnya kemudian dia mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, ya agar dia tidak jatuh terjerembab, terus terjerumus, akhirnya kalah dengan kefuturan. Ya, kalau dia ikut sunnah maka dia dapat hidayah. Tapi barang siapa yang tidak, maka dia telah hancur dan binasa, kata Rasulullah. Faqad halaka. Saya sering mengistilahkan kalau keberimanan kita itu diibaratkan seperti perjalanan kita di perjalanan kita di pesawat di udara, maka mungkin ya di sini kan pasti pernah naik pesawat, bahkan ada yang mungkin sering tiap hari berapa kali naik pesawat mungkin dulunya, ya itu ada namanya turbulence, ya turbulensi itu adalah futur namanya. Nah, pilot yang baik pasti dia tidak memperturutkan pesawat itu malah terus ngecuk atau menuki ke bawah. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan lagi pada titik aman atau jarak aman. Misalkan dari 32.000 kaki di atas permukaan laut, ya terjadi turbulence di atas, akhirnya dia sempat turun di angka 25.000 kaki di atas permukaan laut atau sampai 30.000. Dia coba naik lagi nanti di ketinggian yang menurut dia dalam sebuah perjalanan pesawat stabil. Ya. Terus gimana kiat-kiatnya? Banyak. Yang pertama adalah kiatnya selalu memohon kepada Allah keistiqomahan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Karena kita tidak ada daya upaya kecuali dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Yang kedua adalah kita terus bersahabat dengan orang-orang saleh. Karena mereka ya menjadi semacam booster gitu, pendorong kita mana saat kita mengalami keterpurukan. Yang ketiga adalah bukan cuma teman-teman saleh yang kita punya, maka hadir ke majelis-majelis atau datang ke tempat-tempat yang membuat kita juga tertularkan kesalihannya, gitu ya. Artinya majelis ilmu. Kemudian yang keempat adalah mencoba untuk mencari ganti dari amalan yang tadi rasanya kita tinggalkan. Misalkan gini, hari ini kita nggak baca Quran. Coba yang entah karena apalah kesibukan yang begitu padat, coba cari bantingannya, coba cari alternatifnya. Sedekahnya dikencengin misalkan. Sedekahnya diperbanyak. Saum sunnahnya dijaga contohnya. Atau dan sebagainya dan sebagainya. Gitu ya. Mudah-mudahan kiat ini bisa membuat kita ya apa sih istilahnya bangkit lagi dari kefuturan. Allah Allah. Ada yang japri saya nih. Ada yang privat ke saya nih. Kapan waktu terbaik kita memohon kalimat-kalimat syariah? Iya. Apa lafadznya ya Ustaz agar kita selalu istiqomah? Iya tadi doanya ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, itu diantaranya. Ya kan? Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik, itu boleh ya. Atau kita berdoa dengan bahasa doa yang kita paham dan kita mengerti.
silakan. Dan itu nggak mengapa kok. Allah pemilik semua bahasa dunia ini, ya. Jadi mudah bagi Allah untuk mengerti dan lantas mengabulkan apa yang kita minta. Gitu ya. Kemudian kalau ditanya apa tadi, apa namanya, waktu yang tepat. Semua waktu tepat, tapi manfaatkan waktu-waktu mustajab. Kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya, ini saya kaji di Masjid As-Saff, ya, Emerald, Bintaro. Ada tulisan beliau gini, doa itu senjata orang beriman, mengutip hadis Rasulullah SAW. Tapi terkadang senjata yang tajam itu tergantung pemakainya. Nah, gitu. Yang memakainya, yang menggunakannya piawai atau tidak. Kalau dia tidak piawai, maka yang terjadi adalah bisa menebas kepalanya sendiri. Gitu kira-kira. Tapi kalau dia piawai, karena doa itu, kalau senjata itu, senjata itu keampuhannya bukan hanya pada letak bilahnya yang tajam, bilahnya yang berkualitas, tapi yang menggunakannya juga pandai. Gitu. Jadi ya kapanpun silakan dan utamakan waktu-waktu mustajab. Wallahu a'lam. Masih ada 2 pertanyaan di kolom chat, Pak Ustadz. Silakan. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Ada yang menitip pertanyaan. Ada seorang anak remaja putri yang orang tuanya ekonominya bangkrut. Kemudian anak ini sudah menurut melakukan perintah Allah, sholat, ngaji, puasa, bersedekah. Tapi anak ini merasa Allah belum memberikan pertolongan juga atau belum mengangkat kembali atau memulihkan ekonomi keluarganya kembali. Sehingga anak ini beberapa kali bilang Allah itu jahat. Ibunya sudah berusaha menanamkan kepada anaknya terus-terusan bahwa Allah Maha Baik dengan memberikan banyak kenikmatan lain. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara merubah pandangan anak ini, Pak Ustadz? Ya, jangan sampai nanti kita ibadah rasa dunia gitu ya. Kita ibadah takutnya cuma pengen dapatkan fasilitas duniawi. Padahal di antara reward yang Allah berikan dari ibadah kita, yang paling besar adalah wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun tadi, ya. Tanamkan itu. Jadi ada yang dibayar cash, tapi ada yang ditimbun oleh Allah untuk hal yang lebih dahsyat. Itu satu. Yang kedua, tanamkan kepada anak tadi, ya bukan cuma nomor pertama ibadah rasa dunia ya, jangan kayak gitu. Tapi yang kedua adalah, ada hadis yang Bunda dengar, ada hadis yang Mama dengar, ada hadis yang Umi dengar, ada hadis yang Ibu dengar, ada hadis yang Mama dengar, gitu ya. Dari Rasulullah SAW saat ikut kajian sama para asatidz atau para ustazah. Apa hadisnya? Bahwasanya Allah senang dengan rintihan seorang hamba. Karenanya ada sejumlah orang yang doanya tidak dikabulkan buru-buru. Gitu. Sebab apabila dikabulkan, dia menurut pengetahuan Allah tentang hari-hari yang akan datang, orang ini malah nanti nggak akan berdoa lagi. Atau malah nggak puasa Senin Kamis lagi, nggak sedekah lagi. Gitu, ya kan? Nih, kasih tahu itu. Jadi Allah senang dengan rintihan orang-orang yang memang ya tidak dikabulkan buru-buru doanya oleh Allah. Sebab kalau dikabulkan malah dia kufur nikmat. Ada yang begitu. Dan yang ketiga, ada yang memang Allah Subhanahu wa taala lihat dulu keistiqomahannya. Lihat dulu konsistensinya. Dari nikmat yang selama ini Allah berikan sebagai fasilitas kemudahan bagi mereka yang sudah bertahun-tahun, ya kalau mau ditimbang gitu bahasanya, konsistensinya yang hanya baru 2-3 bulan belakangan, 2-3 tahun belakangan, ya belum sebanding juga gitu. Makanya cara melihatnya gitu. Nah, ternyata nikmat yang Allah berikan tidak pernah berbanding lurus dengan kesyukuran yang kita yang nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita belum berbanding lurus dengan kesyukuran yang kita persembahkan kepadanya. Jadi jangan berputus asa. Ya kan gitu.
Tetap kok Allah sudah berjanji bahwasanya Allah menilai. Quran surat Al-Baqarah 142 Allah mengatakan, "Innallaha la yudhi'u imanakum." Allah sama sekali tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Iman kita, iman bunda, iman mama, iman umma, iman ibu, iman mama, iman ya pokoknya siapapun istilahnya. Makanya sampaikan itu ke anak-anak kita. Jangan sampai nanti malah kemudian sudah ibadah rasa dunia, ya kan? Kemudian apabila dikabulkan buru-buru, ya dicampakkan juga Allah dengan cepat, ya. Kemudian itu merupakan sentilan dari Allah bahwa selama ini kalian tidak bersyukur, baru 2-3 tahun kalian kembali, ya. Kemudian itu pun kalian menggerutu. Nah, ini harus ditanamkan. Ya, karena memang Allah sendiri mengatakan, innal insana li rabbih lakanud. Manusia itu kerap kufur terhadap nikmat Tuhannya. Gitu ya. Ya, sampaikan dan mudah-mudahan adik tadi ya diberikan istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa dalam 2 kesempatan baik ini. Pertama, kesempatan majelis ilmu di mana malaikat datang ke majelis tersebut. Kemudian yang kedua karena sedang hujan. Ya, di Pendopo Sahil ini sedang hujan. Sejak tadi siang ya sampai jelang sore ini hujan. Jadi mudah-mudahan dengan keberkahan 2 kondisi ini ya Allah kabulkan doa saya untuk adik tadi diberikan keistiqomahan terus beramal saleh. Wallahu a'lam. Syukran wa jazakallah, Pak Ustadz. Oh, iya. Masih ada 1 pertanyaan lagi, Pak Ustadz. Silakan. Bismillah, Pak Ustadz mohon penjelasan. Jika ada orang tua yang memiliki anak dan belum balik, tetapi anak tersebut meninggal dunia, bagaimana keadaan anak tersebut dan apa balasan untuk kedua orang tuanya? Anak tersebut keadaannya insya Allah baik-baik saja. Pertama dia tidak kena hisab ya. Tidak kena hisab. Insya Allah dijaga oleh Allah dari fitnah kubur. Karena kan memang belum balik. Kapan argo pahala dan dosa itu jalan? Ya saat akil balik gitu. Jadi kalau belum akil balik, ya belum jalan ya argonya. Yang pertama. Yang kedua, anak itu menjadi penghibur untuk orang tuanya dan sekaligus pemberi syafaat kelak di akhirat. Makanya setiap kali ada yang meninggal, anak kecil yang meninggal, kita doakan kan sebagai kalimat takziah kepada orang tuanya. Allahumma ja'alhu zukhran wa faratan li abawaihi. Jadikan itu sebagai tabungan, ya. Kemudian sebagai penghibur bagi kedua orang tuanya kelak. Ya, itu doanya kan gitu. Makanya sering ada obrolan orang tua kita dengan bahasa sederhana ya. Mungkin orang tua kita dulu hafal sekali hadis mungkin gitu. Tapi ingin menyederhanakan kalimat itu agar mudah difahami. Kalimatnya gini, kalau ada yang meninggal, iya itu tabungan buat orang tuanya. Gitu ya. Karena apa? Karena memang begitu adanya. Dan nanti anak-anak kecil ini ya menjadi pemberi syafaat bagi orang tuanya di akhirat. Seperti itu. Dan insya Allah ya jalan mudah bagi orang tua yang kehilangan anaknya ya, saat masih kecil, jalan menuju surganya Allah lebih mudah daripada yang lain. Wallahu a'lam. Baik, syukran wa jazakallah, Pak Ustadz. Ibu-ibu, apakah masih ada pertanyaan lagi? Kita masih punya waktu 9 menit lagi. Jika sudah tidak ada, sepertinya tidak ada ya Pak Ustadz ya. Itu ada deh. Oh. Ada nggak? Ada nggak sih? Oh bukan, ini doa. Iya. Ya udah, silakan. Ada yang private nih ke saya, Bu. Oh, silakan Pak Ustadz. Ada yang private ke saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz. Izin bertanya, saya pernah mendengar dari salah satu Ustaz di kajian. Gimana nih? Dari salah satu bahwasanya yang kita cari adalah ridha Allah. Untuk masuk surga, misal dengan melakukan amal kecil, jika Allah ridha maka akan bisa membawa ke surga. Dan sebaliknya, walaupun melakukan amal besar, akan tetapi jika Allah tidak ridha maka tidak akan bisa mengantarkan ke surga.
Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengetahui jika Allah ridha terhadap amalan yang kita kerjakan. Jazakumullahu khairan wa iyyakum. Yang pertama, bagaimana kita tahu amalan itu diridhai Allah? Pertama, amalan itu sendiri bersumber dari Allah nggak? Atau yang kita buat-buat? Jangan-jangan. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya memberikan panduan baik di Al-Qur'an dan di Sunnah tentang apa-apa yang Allah ridhai yang bisa melahirkan keridhaan Allah. Gitu kan? Yang kedua, setiap sesuatu kan biasa ada aturan mainnya. Aturan mainnya itu gimana? Ini untuk ibu yang bertanya, saya tidak sebutkan namanya ya, karena beliau private. Yang pertama, amalan diterima itu syaratnya adalah ikhlas karena Allah. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada ujub. Berat Ustaz, iya berat. Makanya ini dia menjadi jalan syarat diterimanya Allah. Tapi tidak berat bagi orang yang dibimbing Allah. Makanya kita harus banyak berdoa, minta dibimbing Allah. Yang kedua, harus ada contoh dari Rasul. Ini baru sebatas syarat diterimanya amal. Nah, kalau mau amalan sempurna, tambah lagi 2 syarat. Ya mudah-mudahan ini catat ya, oleh penanya khususnya. Apa syarat yang pertama? Jadi jumlah total 4 nih ya. Syarat yang pertama adalah al-musara'ah. Al-musara'ah itu apa artinya? Mengerjakan dengan sesegera mungkin. Bukan dikerjakan terburu-buru, bukan. Tapi jika sholat awal waktu, jika zakat saat waktunya tiba langsung, gitu kan? Jika haji tidak menunda-nunda, gitu. Yang kedua adalah al-akhdhu bil quwwah. Al-akhdhu bil quwwah maksudnya adalah dikerjakan dengan penuh kesungguhan. Dikerjakan dengan penuh kesungguhan. Nah, ini 4 syarat. Jadi 2 syarat pertama adalah syarat diterimanya amal. 2 syarat berikutnya syarat kesempurnaan amal. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi kalau itu dikerjakan mudah-mudahan bukan tidak mungkin kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk diterimanya amal yang membuahkan pahala di sisi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa begitu. Baik. Ibu-ibu masih ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan Pak Ustadz Ahmad Ridwan. Dengan berakhirnya penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan tadi, maka selesai sudah majelis ilmu kita pada hari ini. Semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang istiqomah sesuai dengan topik pembelajaran kita pada hari ini. Amin, amin, rabbal alamin. Sebagai penghujung majelis ilmu kita pada hari ini, mohon kesediaan Ustadz untuk menutup dengan doa. Doa Ustadz. Baik, kita langitkan doa kepada Allah agar yang sakit Allah sembuhkan, yang sehat Allah jaga, yang semangat Allah tetapkan, istiqomahkan, yang belum semangat Allah mampukan dan Allah kuatkan, dan sampai akhirnya kita berpulang kepada Allah dengan membawa iman dan keistiqomahan. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'ala al-qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا امتحانا إلا نجحته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا معسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك الرضا ولنا فيها الصلاة إلا قضيتها يا رحمن الرحيم. Ya Allah, jangan kau tinggalkan kami beranjak dari tempat kami ini
melainkan Engkau telah gugurkan dosa kami. Tidak dalam keadaan bimbang, melainkan Engkau berikan jalan keluar. Tidak dalam keadaan berhutang, melainkan Engkau berikan pelunasan. Tidak dalam keadaan sakit, melainkan Engkau berikan kesembuhan. Tidak dalam keadaan berkebutuhan, melainkan Engkau cukupkan. Tidak dalam keadaan penuh aib, ya Allah, melainkan Engkau tutup rapat-rapat. Tidak dalam keadaan aib, melainkan Engkau tutup rapat-rapat. Tidak dalam keadaan penuh aib, melainkan Engkau tutup rapat-rapat. Tidak dalam keadaan berhajat terhadap dunia dan akhirat. Jika memang menurut-Mu itu adalah baik bagi kami dan Engkau meridhoinya, ya Allah, kabulkan ya Allah. Rabbana hadza du'a wa minkal ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa penutup yang dipimpin oleh guru kita, maka berakhir pula lah pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah, ilmu yang kita dapat pada hari ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua, sekarang dan seterusnya. Amin, ya rabbal alamin. Sebelum kami undur diri, mohon izin dan waktu dari jamaah sejenak untuk dapat menyaksikan tayangan slide berikut ini. Silakan Mbak Ai. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habib. Baik, demikianlah sekilas tayangan slide tadi telah mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Syukron wa jazakunallahu khairan atas kesediaan Utifilah untuk menyaksikan tayangan slide tadi yang berisi informasi kesempatan untuk beramal soleh melalui pemberian dukungan terhadap media dakwah Majelis Taklim Nurul Jannah. Insya Allah, infak yang ditransfer oleh Utifilah ke rekening Majelis Taklim Nurul Jannah akan sangat bermanfaat bagi dakwah Islam di lingkungan sekitar kita dan tentunya akan dicatat sebagai ladang amal. Amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa lagi di kesempatan kajian yang akan datang. Insya Allah akan dilaksanakan 2 kajian di pekan depan, yaitu pada hari Senin 22 Februari 2021 pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai, yang narasumbernya adalah Ustadz Muhsinin Fauzi LC MSI dengan pembahasan Kitab Bulughul Maram. Serta kajian berikutnya di pekan yang sama, yaitu pada hari Rabu 24 Februari 2021 pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai dengan narasumber Ustadz Umar Mita LC yang akan melanjutkan pembahasan mengenai Tazkiyatun Nafs. Akhirnya,
Tibalah waktunya kami moderator sekaligus mewakili pengurus Majelis Taklim Nurul Jannah untuk mohon undur diri serta mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dalam pelaksanaan kajian pada hari ini masih terdapat kekurangan dari sana-sini. Yang benar datangnya hanya dari Allah dan yang salah datangnya dari kami sendiri. Jazakumullahu khairan atas perhatian dan partisipasi ahwat filah semua. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Pak Ustadz. Baik, pamit mundur diri.